Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita lanjut menanggapi Dondy Tan dan Jesslyn. Ini ketawa. Dalam videonya Dondy Tan mengatakan bahwa iblis berjasa dalam penebusan dosa Jesslyn. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Sekali, oke. Sekarang Jesslyn dosanya udah ditebus nih. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang tentara Romawi. Suruhan Pilatus. Betul. Yang nyuruh Pilatus nyalib Yesus siapa? Iblis. Imam Yahudi dong. Oh, Imam Yahudi. Oke, belum ke Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Murid-murid ya? Diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisiki sama siapa? Iblis. Jadi iblis berjasa apa berdosa? Berjasa sih. Buat nebus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama iblis? Inilah akibatnya gagal paham dengan konsep penebusan yang Yesus lakukan. Hal yang pertama kita harus pahami adalah, Tuhan memiliki kerajaan, dan dalam kerajaan ada hukum atau aturan, atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Taurat. Namanya hukum punya tuntutan untuk dituruti, jika tidak, orang tersebut akan menerima konsekuensi. Mari kita lihat aturan atau perintah yang pertama Tuhan berikan pada Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hukum yang menuntut penurutan, dilanggar oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka harus menerima upah dari pelanggaran mereka yaitu maut. Ingat hanya ada dua pilihan. Kalau kamu menurut hukum, kamu akan hidup. Kalau melanggar akan mati binasa. Kedua tuntutan hukum ini tidak dapat dilakukan manusia. Pertama, manusia gagal taat pada hukum. Kedua, manusia tidak bisa keluar dari maut dengan kuasanya sendiri. Tapi oleh kasih karunia-Nya Tuhan berjanji dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana keturunan dari perempuan akan menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Dan keturunan perempuan itu adalah Kristus, yang datang untuk hidup taat pada hukum dan mengalahkan maut. Jadi, hukum menuntut ketaatan, dan itu telah dipenuhi oleh Yesus, dengan hidup tanpa dosa atau tanpa pelanggaran atas hukum. Jika tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus dengan cara hidup taat atau suci, kira-kira apa yang setan akan lakukan kepada Yesus? Tentunya dia akan berusaha membuat Yesus jatuh dalam dosa, atau membuat Yesus hidup tidak taat. Kita tahu bersama beberapa kali Yesus dicobai oleh iblis, tujuannya agar Yesus jatuh dalam dosa. Dan jika Yesus jatuh dalam dosa, Yesus tidak bisa menebus manusia, karena dia sendiri jatuh dalam dosa, atau jatuh dalam ketidaktaatan sama seperti Adam. Jadi selama Yesus hidup di dunia ini, Yesus banyak kali dicobai iblis untuk berbuat dosa. Dan pencobaan terakhirnya adalah penyaliban. Mungkin apa yang saya sampaikan akan mengejutkan teman-teman, dan mungkin tidak pernah didengar teman-teman. Dan saya bisa pertanggungjawabkan hal ini dari Alkitab, sekalian menjawab pertanyaan Dondy Tan, yang mengatakan iblis berjasa. Penyaliban Yesus adalah cara iblis untuk membuat Yesus menyerah untuk hidup taat. Ketika Yesus berbuat dosa, Yesus tidak pantas lagi menebus manusia. Karena Yesus sama berdosanya dengan kita. Ingat kisah Ayub. Apa yang setan lakukan padanya agar dia berdosa? Anak-anaknya mati, hartanya habis, dia mengalami sakit. Tapi, Ayub tetap setia pada Tuhan. Sama halnya dengan Yesus. Meski nyawa taruhannya Yesus tetap taat sampai mati. Kita bisa baca dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kematian Yesus di salib adalah bagian dari ketaatannya. Meski nyawa jadi taruhannya Yesus tetap taat, dan ketaatan itulah yang menebus kita atas tuntutan hukum, yang mana gagal dilakukan Adam. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Kenapa penyaliban itu bagian dari pencobaan setan? Teman-teman ingat, ketika iblis mencobai Yesus di Matius 4 dan Lukas 4, dia selalu ulang-ulang katakan,
jika engkau anak Allah. Kalimat yang sama diulang lagi sewaktu Yesus disalib. Dan yang mengatakan itu adalah orang-orang yang bersekutu dengan iblis. Matius 27 ayat 40-43. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Kembali, kata jika engkau anak Allah diulangi lagi. Dan ide itu datang dari setan awalnya, saat mencobai Yesus. Jadi tujuan iblis dengan merasuki Yudas, para imam, orang Yahudi dan orang Roma adalah bukan supaya Yesus mati di salib, tapi untuk membuat Yesus menyerah hidup taat atau hidup kudus. Karena jika Yesus turun dari salib, maka Yesus gagal taat sampai mati. Itulah kenapa iblis kalah ketika Yesus mati di salib. Karena setan gagal membuat Yesus berdosa, meski nyawa jadi taruhannya. Dari penjelasan ini tidak mungkin iblis dan para pengikutnya berjasa, karena tujuan mereka untuk membuat Yesus jatuh dalam dosa. Jadi pernyataan Don Ditan adalah salah besar dan itu terjadi karena dia tidak mengerti kitab suci. Jadi iblis berjasa apa berdosa? Berjasa sih. Buat nebus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama iblis? Barusan dia katakan, karena iblis berjasa, maka iblis masuk surga. Dan dia bertanya pada Jesslyn, apakah dia mau satu surga sama iblis? Dan untuk hal itu kita sudah bahas. Tentu saja iblis tidak berjasa dan tidak masuk surga. Saat waktunya serang balik. Mari saya ajak teman-teman baca hadis berikut. Hadis Muslim nomor 5035. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa, wahai Aisyah? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui orang seperti Tuhan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, iya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Beliau menjawab, iya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab, ya, hanya saja rohku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Menurut hadis ini, setan bisa masuk Islam. Dan jika kita gunakan pertanyaan Don Ditan, apakah Jesslyn mau satu surga dengan setan? Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.